Jika ingin melihat seutuhnya Kaledupa, tontonlah dan hikmati saja Lariyangi. Di sana dibentang seluruhnya, dan kita dituntun memasuki ruang, di mana sejarah masa lalu dan kisah masa kini Kaledupa bertaut sepilin, dihamparkan seterangnya sebagai teks. Lariyangi tak sekadar hanya tarian dalam seni pertunjukan belaka. Ia adalah sebenarnya ritual yang di dalamnya terkandung teks. Dalam menafsirnya tak bisa dilepaskan dari konteksnya. Sebagai ritual itu, teks Lariyangi berkonteks Kaledupa dengan segala dinamikanya. Jika ingin seutuhnya melihat Kaledupa, hikmatilah saja Lariyangi. Bagi orang Kaledupa, pada Lariyangi terdapatlah entitas kultural yang menjadi identitas jati diri sesungguhnya orang Kaledupa. Setiap gerak dalam Lariyangi adalah gambaran pertanda, menunjukkan simbol yang membawa 1000 makna dalam tafsirnya. Bagi orang Kaledupa, pada Lariyangi terdapatlah entitas kultural yang menjadi identitas jati diri sesungguhnya orang Kaledupa. Setiap gerak dalam Lariyangi adalah gambaran pertanda, menunjukkan simbol yang membawa 1000 makna dalam tafsirnya. Nyanyian lirih nan satire yang terserta dalam setiap gerak Lariyangi adalah pesan yang menyimpan kesan mendalam. Dengan itu, Lariyangi menjadilah tak sekadar hanya tontonan belaka, ia sebenarnya mengandung tuntunan. Beberapa simbol juga telah dibutonkan, seperti Hepopu atau konde yang digambarkan sebagai kerajaan buton, dikitari oleh bunga konde sebagai itu pagar pelindung kerajaan buton. Oboy yang ditusuk menancap, berjejer pada atas dan bawah konde digambarkan sebagai prajurit-prajurit gagah Kesultanan Buton. Panto dan Pintoru melambangkan derajat kebangsawanan. Sangi-sangi atau Hebindu digambarkan sebagai Fatimah, putri Rasulullah. Tampaknya konten teks Lariyangi mulai bergeser menyesuaikan dengan konteksnya. Sejak dalam pengaruh Kesultanan Buton, teks Lariyangi tak lagi sepenuhnya utuh berkonteks Kaledupa. Lariyangi sudah ditarikan jauh sebelum Kaledupa menjadi bagian dari Barata Kesultanan Buton. Syair-syair yang dilagukan dalam Lariyangi memakai bahasa Kaledupa kuno dengan seluruh adegan tak hanya tergambar dalam gerak tari tetapi juga dari corak kostum yang dikenakan penarinya. Warna merah begitu menyolok, konon sebagai ini penggambaran pada Wakaka, Raja ke-1 Buton yang ketika menaiki tahta kuasanya memakai tenun berkain merah. Ketika Kaledupa masuk menjadi bagian Kesultanan Buton, akulturasi terjadilah juga dalam Lariyangi. Syair-syair yang dilagukan telah memakai juga bahasa Wolio yang berkonten sepenuhnya pemujian pada kemuliaan Sultan dan kegagahan para prajurit Kesultanan Buton. Gadis-gadis belia dalam pakaian adat Kahedupa, berlenggok gemulai sembari melantunkan syair-syair kepahlawanan. Inilah tari yang sekaligus nyanyian, Lariyangi.
Lariangi tak sekadar hanya sebagai tontonan seni pertunjukan saja belaka, ia sebenarnya adalah ritual yang di dalamnya terkandung begitu banyak tuntunan. Sebuah kekayaan kultural yang dalam, luas, dan tinggi, nilainya tak terpermanai. Nilai entitas kultural yang menjadi ciri identitas dan jati diri orang Kahedupa, seutuhnya terkandung semua dalam Lariangi, menjelma dalam praktiknya sebagai Gausatoto, menyatunya kata dengan laku perbuatan. Sebuah filosofis hidup paling tinggi bagi seluruhnya orang Kahedupa.